Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu ada Riren Salva Ayu Ningdia NIM 4, Dani Eka Purwati NIM 6, Tiara Pemulawardani NIM 25, Zelva Askia Usvita NIM 44, dan saya sendiri Prima Ditya Oktavia Rahmawati NIM 24. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Istilah wawasan berasal dari 3 kata dalam bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Apabila diartikan satu persatu, wawas berarti pandangan, tinjauan, dan juga penglihatan. Sedangkan kata nusa berarti pulau atau kepulauan, sedangkan kata antara berarti di antara dua benua dan dua samudra. Dari ketiga kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudra bangsa Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zelva Askia Usvita. Definisi dan makna dari wawasan Nusantara menurut beberapa para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan tanah air sebagai negara kesatuan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Munajat Danusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling terhubung, serta pemekarannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Yang ketiga, menurut Sumarsono, wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Peraturan tersebut menggambarkan sikap, perilaku, paham, semangat nasionalisme, kebangkitan yang tinggi, dan menjadi identitas jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menurut Samsul Wahidin, wawasan Nusantara memiliki arti, cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, tingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek Astragarta. Yang kelima, menurut Sri Janti, Kailan, dan Ahmad Subaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita Nusantara. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait dengan sifat atau ciri-ciri wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara memiliki 2 sifat atau ciri-ciri, yaitu yang pertama manunggal. Artinya, keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Segenap aspek kehidupan sosial itu selalu menuntut untuk dimanunggalkan secara serasi dan berimbang, sesuai dengan makna sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan sifat asasi dari negara Pancasila. Manunggal meliputi, pertama, manunggal di bidang wilayah. Maksudnya, wilayah Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dan dipisahkan serta dihubungkan oleh lautan dan selat. Harus dijaga dan diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Kemudian yang kedua, manunggal di bidang bangsa. Bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Oleh karena itu, harus diusahakan terwujudnya satu kesatuan bangsa yang bulat di dalam arti seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga itu ada manunggal di bidang ideologi. Bahwa bangsa Indonesia bersifat bhineka dituntut demi tetap utuhnya untuk memiliki dan menganut satu ideologi bangsa yaitu Pancasila. Kemudian yang keempat ada manunggal di bidang politik.
Karena bangsa Indonesia hanya menganut satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila, maka bidang politik perlu diwujudkan dan dibina kestabilan politik yang menitik beratkan pada program and achievement oriented. Kemudian yang kelima, ada manunggal di bidang ekonomi, bahwa keyakinan wilayah bangsa, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat pembangunan ekonomi harus sama setidak-tidaknya berimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah di dalam mengembangkan kehidupan ekonominya. Kemudian yang keenam ada manunggal di bidang sosial, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan satu kehidupan homogen dengan tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata, serta keselarasan sesuai dengan kemajuan bangsa. Kemudian, yang ketujuh ada manunggal di bidang kebudayaan, bahwa kebudayaan Indonesia adalah satu, corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa. Kemudian yang kedelapan ada manunggal di bidang pertahanan keamanan, bahwa seluruh kepulauan Nusantara harus merupakan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ancaman dan gangguan terhadap satu pulau atau satu daerah, hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kemudian yang kesembilan, ada manunggal di bidang psikologi, bahwa secara psikologi, bangsa Indonesia merasa dirinya satu, merasa senasib dan sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu niat tekad di dalam usaha atau ikhtiar mencapai cita-cita bangsa. Kemudian yang terakhir ada berkesinambungan, bahwa selain orientasi hidup, manunggal harus juga berimbang antara dunia dengan akhirat, antara jiwa dengan pikiran, antara material dengan spiritual, antara peri kehidupan darat, laut dengan udara, antara nasional dengan internasional, dan antara individu dengan masyarakat. Kemudian, sifat atau ciri-ciri wawasan Nusantara yang kedua itu adalah utuh menyeluruh. Artinya, utuh menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dani Eka Purwati. Saya akan menjelaskan tentang zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah batas laut selebar 200 mil yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Setiap negara yang mempunyai zona ekonomi eksklusif diamanati oleh UNCLOS 1982 sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati di area zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, mempunyai yurisdiksi yang terkait dengan pembuatan dan pengelolaan pulau buatan, riset ilmiah, dan pengelolaan lingkungan laut di area zona ekonomi eksklusif. Yang terakhir, mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan konvensi. Sejarah perkembangan wilayah laut di Indonesia dari zaman penjajahan hingga sekarang menurut Sujono diawali menurut Territorial and Maritime Kringen Ordonansi 1939 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1939 oleh Belanda dan berlaku sejak 25 Agustus 1939 menyatakan bahwa lebar laut Indonesia yaitu sejauh 3 mil yang diukur dari garis terendah atau garis air terendah atau pasang surut. Hal ini menyebabkan laut di luar 3 mil tersebut menjadi laut internasional atau laut bebas yang boleh dilewati oleh kapal-kapal asing secara bebas dan boleh dimanfaatkan sumber daya alamnya oleh negara asing secara bebas. Oleh karena itu, setelah Indonesia merdeka,
Hal tersebut menjadi ancaman bagi keamanan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957 lahirlah Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa lebar laut Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai mengatur wilayah perairan di Indonesia dengan cara mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengenai wilayah perairan di Indonesia. Alasan yang mendorong pemerintah mengeluarkan pernyataan-pernyataan tersebut yaitu, yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pengaturan tersendiri mengenai wilayahnya. Yang kedua, untuk menjaga kesatuan wilayahnya, maka laut-laut yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, penetapan batas laut yang tercantum di dalam Territorial Sea and Maritime Keringen Ordonansi 1939 tidak sesuai dengan kepentingan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang keempat, negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk melindungi keutuhan dan keamanan wilayahnya serta kesatuan negaranya. Yang kelima, pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut Indonesia. Dengan adanya pengakuan terhadap landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, Indonesia mengalami pertambahan wilayah yang signifikan, sehingga Indonesia menjadi negara terluas nomor 7 di dunia dengan luas daratan 2.027.087 km persegi, luas laut 3.166.163 km persegi, termasuk luas landas kontinen 2.200.000 km persegi. Luas zona ekonomi eksklusif kurang lebihnya 1.577.500 mil persegi. Sekian penjelasan tentang zona ekonomi eksklusif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Pamulawardani. Selanjutnya, materi tentang persetujuan garis batas landas kontinen dan laut wilayah. Kita tahu pada saat ini kemajuan teknologi sangatlah pesat. Dengan begitu, pemerintah Indonesia menganggap perlu adanya upaya pengamanan sumber daya alam yang ada di wilayah laut nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu deklarasi tentang landas kontinen yang menurut Lemhanas pada tahun 1994 dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya termasuk jenis sedenter yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawah landas kontinen merupakan milik Indonesia dan berada di bawah jurisdiksinya eksklusif. Yang kedua, dalam hal landas kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi yang terdapat dalam landas kontinen, maka Republik Indonesia mau untuk melakukan perundingan dengan negara yang bersangkutan dan menetapkan satu garis batas dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku. Yang ketiga, menjelang tercapainya suatu persetujuan yang ada di atas tadi, maka pemerintah Indonesia mengizinkan melakukan suatu eksplorasi serta memberikan izin untuk memproduksi minyak dan gas bumi, dan juga melakukan eksploitasi sumber mineral dan kekayaan alam lainnya hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah yang ditarik dari pantai dari pulau-pulau Indonesia yang terluar. Yang keempat, ketentuan-ketentuan yang di atas tadi tidak akan mengubah atau mempengaruhi suatu sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas. Demikian pula dengan ruang udara yang ada di atasnya. Selanjutnya,
pemerintah Indonesia juga merasa perlu untuk menyelesaikan suatu soal-soal garis landas kontinen dengan negara tetangga sebelum terjadinya atau ditemukannya suatu deposit agar penyelesaiannya itu lebih mudah. Lalu perjanjian garis batas landas kontinen yang pertama kali berhasil diadakan dengan Malaysia pada bulan Oktober 1969, yang selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain. Perjanjian-perjanjian yang ada antara lain yaitu Perjanjian Indonesia-Malaysia tentang penetapan garis batas laut kontinen kedua negara pada tanggal 27 Oktober 1969 dan berlaku pada 7 November 1969. Yang kedua, Perjanjian Indonesia-Thailand atau tentang landas kontinen Selat Malaka Utara dan Laut Andaman yang ditandatangani pada 17 Desember 1971 dan berlaku pada 7 April 1972. Yang ketiga, Persetujuan Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengenai landas kontinen bagian utara pada 21 Desember 1971 dan berlaku pada 16 Juli 1973. Yang keempat, Persetujuan Indonesia-Australia tentang penetapan atas batas-batas dasar tertentu yang terjadi pada tanggal 18 Mei 1971 dan berlaku pada 19 November 1973. Yang kelima, Persetujuan Indonesia-Australia tentang penetapan batas-batas dasar laut tertentu yang ada di daerah Laut Timor dan Laut Arafura sebagai tambahan dari persetujuan pada tanggal 18 1971 dan 9 Oktober 1972. Yang selanjutnya ada persetujuan RI dengan India tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara yang ditandatangani pada 8 Agustus 1974 dan berlaku pada tanggal itu juga. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga telah mengadakan suatu perjanjian batas laut wilayah dan perjanjian perbatasan dengan negara tetangga, yaitu antara lain ada perjanjian Indonesia-Malaysia dengan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka yang ditandatangani pada 17 Maret 1970. Yang kedua, ada perjanjian Indonesia-Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singapura pada tanggal 25 Mei 1973. Dari materi yang tadi kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Dengan wawasan Nusantara dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme pada diri warga negara Indonesia sehingga persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia tetap terjaga utuh. Saran yang bisa diambil yaitu sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan perhatian kita kepada bangsa Indonesia dengan mempelajari wawasan Nusantara sehingga menciptakan rasa memiliki terhadap negaranya sendiri yaitu negara Republik Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.